Hai Sobat Tugu, Kota Yogyakarta memiliki banyak aset daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ternyata aset daerah ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah loh. Simak penjelasannya dalam talk show berikut ini. Dari narasumber kita yang luar biasa, Pak Woto dan Ibu Tati, begitu mengenai optimalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah, pastinya DIY begitu ya, daerah Istimewa Yogyakarta atau Kota Yogyakarta sendiri. Nah, kalau kita ngomongin mengenai tadi optimalisasi aset daerah untuk pendapatan asli daerah, kalau kita sekarang sudah bersama juga dengan Ibu Tati dari Kepala Bidang Aset BPKAD begitu Ibu. Nah, boleh dijelaskan nggak Bu untuk Akademi Jogja BPKAD ini? Kalau tadi sekilas Cici dan Yusril kita googling begitu ya Bu. Betul. BPKAD ini kita sebagai generasi yang mewakili anak zaman sekarang ya. Nah, itu dia. Itu masih asing. Masih asing. Nah, Mungkin kita kan dikit-dikit googling Ibu. Betul. BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, betul ya Bu ya? Betul. Nah, coba dijelaskan Ibu Tati, BPKAD ini sebenarnya apa, lalu bergerak di bidang apa, fungsinya apa Ibu? Silakan. Terima kasih Mbak Cici, Mas Yusril. Jadi BPKAD itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, instansi pemerintah Kota Yogyakarta yang bergerak di mengurusi pendapatan daerah, pajak, kemudian penganggaran, seluruh keuangan yang di pemerintah Kota Yogyakarta, semua ada di BPKAD pengelolaannya. Gitu. Termasuk ini salah satunya aset pemerintah Kota Yogyakarta, pengelolaannya di salah satu bidang di BPKAD. Oh, begitu. Jadi kalau misalnya kita tahu nih Akademi Jogja kayaknya balik ke pelajaran untuk sekolah. Betul. Kan bahwa DPRD itu kan punya fungsi-fungsi sendiri. Iya, kan? Cici. Ada fungsi legislasi, pengawasan, dan juga fungsi anggaran. Nah, jadi untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, DPRD akhirnya melengkapi tugas, wewenang, kewajiban dan haknya, salah satunya adalah di BPKAD Kota Yogyakarta ini. Wah, itu dia ya. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan BPKAD itu apa, Akademi Jogja udah pasti harus tahu. Benar. Ya, kan? Atau mungkin kalau Akademi Jogja juga mungkin ingin bertanya dengan narasumber kita, boleh. Bisa langsung WhatsApp aja. Iya, ke 081125010117. Itu dia ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama mungkin gitu, Pak Woto dan Ibu Tati, mengenai kalau kita penasaran nih sarana dan prasarana. Nah, jadi sebenarnya apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai kelengkapan atau untuk melengkapi aset agar dapat berfungsi secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah seperti tema kita, talkshow kita. Mungkin kita flashback dulu ya, Baik. apa itu namanya aset. Kalau aset mungkin kan bahasa familiar ya, tapi kalau kami di bahasa pemerintahan dalam struktur pengadministrasi kami disebut barang milik daerah. Di situ ada aset yang di dalamnya kami tersusun dari 6 pengelompokan. Di sana ada tanah, ada bangunan, ada jalan, ada konstruksi dalam pembangunan, kemudian ada aset lainnya. Dan mungkin juga Akademi Jogja perlu tahu bahwa pemerintah Kota Jogja punya aset yang sangat besar. Siang tadi kami ada koordinasi dengan KPK juga. Pemkot Jogja ini punya 989 bidang tanah, hampir 1.000. Dari 989 itu 589 bidang jalan. Jadi jalan-jalan itu adalah aset pemerintah Kota Jakarta. Kalau kemudian tadi mau dikaitkan dengan PAD, mungkin pas sekali karena ini kondisi pandemi. Kami juga terima kasih sekali dengan Pak Merobat dan rekan-rekan mengangkat tema ini. Berarti beliau paham sekali kalau PAD pemerintah Kota Jakarta saat ini turun drastis. Karena selama ini PAD pemerintah Kota Jakarta ini sangat didominasi oleh pajak hotel dan restoran. 30%. Iya. 30% dari pajak hotel dan restoran. Dan tentu saja kita tahu 1,5 tahun belakangan kondisi di Yogyakarta untuk pariwisata dan tadi kaitannya dengan hotel dan restoran. Ya. Pendapatannya sangat turun sekali ya. Makanya mungkin sangat diperlukan terobosan-terobosan. Mau dari mana lagi nih PAD didapat kalau memang pajak restoran dan hotel sudah dalam kondisi PPKM yang terus diperpanjang, tidak ada kunjungan, mau dari mana? Salah satunya optimalisasi aset. Dan dalam waktu dekat ini kami memang berencana mau mengoptimalkan aset kami yang sebanyak 580 ruas jalan. Sebenarnya di situ itu kalau sekalian kami matur dengan legislatif ini jadi sarana ya Ci ya. Sekalian langsung kami di situ sebenarnya banyak rupiah Pak Merodo. Itu ruas jalan yang
secara aturan juga ada ini penyusunan perda menara telekomunikasi ya. Kemudian ini siapapun yang menggunakan ruas jalan yang merupakan barang milik daerah itu harusnya menyewa ke kami. Bayangkan tiang-tiang di ruas jalan itu ada menara telekomunikasi, ada FO. Sebanyak itu kalau kita rapikan, kita semua secara administrasi sewa harus kita tertibkan lagi seberapa rupiah miliar yang bisa kita dapat. Itu sebenarnya yang dalam waktu dekat ini akan kita coba terobos ke sana. Ini mengais-ngais PAD dari dari optimalisasi aset dengan dukungan ini Pak Maroto bersama rekan-rekan, karena memang proses penyusunan perda barang daerah juga sudah diusulkan bagian hukum tanggal 19 kemarin. Sudah ada kemudian yang menara telekomunikasi. Di kondisi pandemi ini kan semua pasti terpuruk ya. Tapi ada yang tidak terpuruk. Telekomunikasi pasti dia malah pasti, naik betul. posisi Internet Betul. Nah, itu yang ketika akan kami sasar mungkin tidak banyak ngaruh ke mereka karena mereka pertumbuhannya positif. Mungkin itu pengembarannya. Baik. Ini menarik, kita mendengarkan Ibu Tati begitu ya. Ini istilahnya jadi refleksi juga buat kita Akademi Jogja yang mendengarkan bahwa kalau kita bicara mengenai hal-hal yang apa yang terpuruk, pasti banyak yang terpuruk gitu. Banyak. Tadi 30%. Wow, itu kan besar sekali ya. Dan turun drastis. Tapi kalau 1,5 tahun kita mau gini-gini aja, maksudnya ya udah nerimo aja, ya kita nggak akan bisa maju lagi. Iya, betul. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalisasi itu dia. Wah, menarik. Oke, kalau ke pertanyaan selanjutnya nih, kita ingin tahu mengenai sistem. Nah, bagaimana sih sistem pemeliharaan aset pemerintah kota juga agar secara jangka panjang itu bisa menjadi pendapatan asli daerah? Jadi kalau menurut saya, tadi sudah disampaikan berkenaan dengan apa itu aset daerah, sudah disampaikan, dan itemnya itu mulai dari jalan, barang bergerak, barang tidak bergerak. Sebelum ke persoalan saya nyambungin disampaikan kabit ya. Kalau tadi disampaikan berapa ruas jalan itu? 500. Saya dilantik 2019. Di awal masa jabatan, saya sudah teriak bahwa salah satu kendala dalam konteks pemanfaatan aset daerah itu adalah legalitas daripada aset itu sendiri. Pemerintah provinsi sudah mengeluarkan peraturan daerah tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan. Di evaluasi gubernur selalu ditampilkan untuk kota Yogyakarta mohon agar dilakukan optimalisasi tentang aset daerah. Apa yang kami dorong dalam fungsi pengawasan kami di DPRD itu mendorong pemerintah kota agar melegalkan atau melegalisasi jalan-jalan yang ada di pemerintah kota Yogyakarta. Karena bentuk pemanfaatan aset salah satunya adalah yang tadi disampaikan, mau sewa, mau bangun serah guna, mau bangun guna serah, mau pinjam pakai, mau kerjasama pengelolaan. Tetapi manakala mau dibuat sebuah MOU, selama legalitasnya tidak ada kan dipertanyakan perusahaan itu. Sehingga kami dorong 2013, insya Allah seluruh jalan di kota Yogyakarta sudah terlegalisasi, sudah punya sertifikat. Insya Allah sudah punya sertifikat. Itu yang kita kejar begitu ya? Kita kejar. Kalau banyak, misalnya nih, berbicara soal aset daerah. Sekarang kalau ini pendengarnya adalah kaula muda. Kota Yogyakarta itu belum punya youth center loh ya. Iya, kotanya. Benar. Oh iya, saya baru sadar. Iya, belum punya ya. Iya, kalau kotanya ya. Belum. Biasa ada kan di Sleman ya. Sehingga kami di Komisi A ini seksinya itu mendorong agar aset yang ada di kota Yogyakarta saking banyaknya yang apalagi yang barang tidak bergerak berketaman dilakukan. Rencananya ada sebuah kajian rencana pengelolaan aset itu sendiri, pemanfaatan asetnya seperti apa.
Kami mendorong kalau bisa salah satunya lah dipakai untuk youth center. Sekarang pertumbuhan ekonomi kreatif ini sangat dibutuhkan. Betul. Karena kami berdua juga bergerak di dalamnya ya. Betul. Bergerak di dalam ekonomi kreatif begitu. Karena iya. apa namanya, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah itu harus mampu memberikan efek pertumbuhan ekonomi. Betul. Yang pada akhirnya nanti juga peningkatan pendapatan asli daerah. Iya. Dan di setiap pembangunan tidak boleh meninggalkan masyarakat yang ada di sekitar. Setuju. Kira-kira dari saya begitu. Iya, baik. Wah, Iya. menarik ini ya. Iya. Baru awal, tapi udah mulai panas nih pembicaraan ya. Karena sudah menyangkut kemaslahatan yang anak muda banget sih. Iya, benar. Ya kan. Ekonomi kreatif kan mau nggak mau ya anak muda juga harus berpartisipasi di situ. Betul kan? sekali. Akhirnya aku jadi ingat gitu beberapa tahun belakangan ya kalau misalnya nih kalau kota Yogyakarta memang benar ada youth center gitu seperti tadi Pak Wota bilang, wah ini sangat bisa istilahnya apa? Menjadi tempat, menjadi wadah anak muda karena anak muda Jogja luar biasa kreatif Bapak. Betul ya, luar youth biasa center kreatif. atau creative space gitu ya. Nah, jadi antara DPRD Kota Yogyakarta dan Dinas BPKAD begitu. Iya. Kan kita sudah sama-sama mendengarkan informasi kita Akademi Jogja mengenai seperti apa sih cara mengoptimalisasi atau sebenarnya realitanya bagaimana gitu. Saya baru tahu ternyata aset daerah kita ada begitu banyak dan tentu saja pasti ada tantangan-tantangan di dalamnya gitu ya untuk kita bisa mengelola begitu. Nah, ini mungkin lebih ke Ibu Tati nih. Saya pengen tahu nih Bu, tantangan dari Dinas BPKAD gitu. Kalau tadi sedikit disampaikan mengenai SDM begitu ya. Nah, tantangannya nih untuk mengelola aset daerah ini seperti apa? Seperti juga pada saat ini kami diundang ini, kami harus menjawab seberapa planning kami untuk optimalisasi. Gitu. Baik. Dengan sekian banyak aset yang kami punya, dengan keterbatasan aturan tetap yang harus kami patuhi, sementara juga tuntutan optimalisasi juga tinggi. Itu tantangan terberat, belum lagi administrasi barang. Ibaratnya kalau saya di aset itu apa ya, mungkin istilahnya buronan auditor, PR dari auditor cukup banyak tantangan. Bagaimana merapikan itu menjadi sebuah tata kelola yang manis seperti itu tantangannya. Kita teman-teman yang di masing-masing OPD kan juga ada struktur pengelolanya. Dan yang paling berat juga ini tadi, bagaimana tantangan menjawab optimalisasi yang sekian banyak aset, di samping tuntutan semua harus tertib administrasinya. Jadi tetap dua-duanya harus tetap jalan. Jadi seperti itu. Oke. Kalau aset daerah sendiri yang mungkin yang paling berperan besar begitu untuk PAD itu yang mana ini, Ibu? Jadi kalau ada tanah, tadi sudah ada kami sampaikan kategori ya, ada tanah, ada bangunan, ada jalan, ada konstruksi dalam pembangunan, ada jaringan. Semua boleh dimanfaatkan sepanjang tidak dalam penggunaan OPD dalam melaksanakan tupoksinya. Jadi katakan aset yang idle, aset yang sedang tidak digunakan OPD boleh kami manfaatkan. Itu sudah ada aturannya di Permendagri. Nah, kalau kondisi saat ini existing, pendapatan itu kami lebih banyak disewa. Kalau tadi disampaikan ada sebenarnya bangun guna serah atau bangun serah guna di mana kami kerjasama dengan swasta, suatu aset tanah, ada swasta mau investasi dibangun, dikembangkan jadi apa. Nah itu tantangan besar kalau mau seperti itu. Juga kami sampaikan dalam saat ini juga kami sebenarnya ada pengembangan Embung Giwangan. Embung Giwangan? Iya, itu Taman Pintar 2. Taman Pintar 2. Cuman kalau itu tidak dalam proses dalam kerangka kerjasama pemerintah dan swasta, tapi itu dengan pemerintah daerah sendiri yang membangun. Cuman itu juga butuh anggaran yang besar. Gimana teman-teman belum tahu ya, di Giwangan itu sebenarnya mau untuk Taman Pintar 2, di sana ada embungnya. Sebenarnya itu butuh anggaran yang sangat besar dulu sebelum pandemi, miliaran. Rencananya dari pusat, cuman karena pandemi anggaran jadi tidak ada, jadi kami harus tetap terus membangun per spot-spot. Kami raih dana ini dari BAK. Nah itu salah satu juga PR kami dalam mengoptimalisasi tanah yang
Giwangan itu. ya. Kami akan menghidupkan sisi selatan sana, bagaimana perekonomian meningkat, sebenarnya seperti itu. Tapi kemudian diterjang pandemi, tapi tetap tahun ini tetap terus jalan. Tahun ini ada 4 paket pengerjaan konstruksi di sana, tetap jalan terus meskipun di tengah-tengah masa pandemi. Jadi PR-nya banyak. Di situ kami harus mengatur, mengurus legalitas asetnya, itu satu tantangan yang memang tetap harus kami jalankan. Tantangan tetap besarnya apa ini ya? Pandemi itu ya. Dan jalan ini pertamanya itu tetap itu. Istilahnya gini ya Bu Tati, memang job desk-nya sudah berat, ditambah lagi pandemi gitu. Tapi ini bocoran loh. Tadi saya aku baru dengar gitu kalau mau ada embung Giwangan itu ya, Ci ya. Dan semacam dibuat taman pintar berikutnya begitu. Dulu istilahnya aquatic. Taman Aquatic. tapi berbasis air. Aduh, seru banget. Iya. Kalau tidak terjang pandemi ya. Oh, baik. Tapi semoga sih ya prosesnya bisa berjalan begitu ya Ibu ya, dan kita nanti bisa merasakan seperti apa nih. Enggak kita juga sih. Adik-adik mungkin ya. Lah ya kita mengajak adik-adik. Atau nanti kalau kita sudah punya anak masing-masing ya. Nah, itu dia. Menarik. Jadi biar bisa jalan-jalan gitu, sekalian belajar ke daerah selatan, ke daerah Giwangan. Iya. Oke, menarik. Nah, ini kalau tadi mengenai pengoptimalan aset begitu ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan pengoptimalan aset untuk PAD ini berarti bagaimana Bu? Apakah sistemnya kita lihat mana yang bisa paling optimal lalu memfokuskan ke situ, atau bagaimana sih Bu sebenarnya kalau pengoptimalan ini? Iya, jadi sebenarnya aset-aset itu kita punya awalnya kan dalam rangka menunjang tupoksi perangkat daerah ya. Nah di luar itu bisa kita potret seperti yang disampaikan Pak Marwoto tadi dengan bantuan kajian. Misalkan tanah inilah kita mau jadikan apa ke depan biar ini menjadi lebih optimal, pendaya aset itu menjadi lebih nilainya daripada tanah yang idle yang kosong. Seperti itu, mungkin lebih ke situ kalau mau optimal. Kemudian kalau dikaitkan dengan PAD nggak jauh-jauh dengan uang ya, dimana itu bisa menghasilkan uang untuk pemerintah Kota Jakarta. Nah itu kan kalau kami hitung-hitungan gampang tanpa bantuan tenaga ya sewa. Ini kami sewakan berapa kami appraisal uang meter. Tapi kalau jangka waktu investasi dengan swasta itu kajiannya juga harus jalan. Yang disampaikan Pak Marwoto tadi. Baik. Nah, saya mungkin ke Pak Woto nih Pak. Kalau misalnya perkembangan PAD sendiri, PAD Kota Yogyakarta ya, dari tahun ke tahun ini seperti apa sih Pak perkembangannya? Kami di DPRD Kota dalam konteks fungsi anggaran setiap tahun itu mencanangkan ada kenaikan pendapatan asli daerah 10% dari tahun sebelumnya. Tetapi kembali hambatan yang tadi disampaikan pandemi. Bahasa Jawanya nyebai. Itu dia. Setuju Pak. Saya setuju dengan Cici. Iya betul. Ya memang seperti itu, memang ada tantangannya ya, tantangan sendiri gitu. Walaupun dikatakan tadi memang perkembangannya sebenarnya kita sudah targetkan tiap tahun pasti akan bertambah begitu. 10%. 10%. Setiap tahun ada pencapaian kenaikan 10%. Oke, baik. Rencananya loh. Iya, benar. Cuman ya ini dengan tantangan yang begitu luar biasa. Dalam konteks penganggaran kami kan juga harus realistis. Iya, Pak. Lihat kondisi yang seperti ini apa ya kita mau naikkan. Betul. Berbicara pasar aja sekarang sepi. Betul. Nggak usah jauh. Pasar konteksnya bukan yang berjualan, tukang parkirnya aja kan kesepian kan. Iya, Pak. Otomatis pendapatan dari sektor retribusi parkir juga akan berkurang. Banyak aspek yang terdampak dari keberadaan pandemi. Betul. Makanya jaga kesehatan Akademi Jogja. Yuk, bisa yuk. Nah, itu dia. Tetap jaga kesehatan, pokoknya itu nomor 1 sekarang ya. Jangan lupa untuk wash your hand. Betul, cuci tangan. Sudah disinggung mengenai youth ya, anak muda. Youth Central. Ya kan. Oke, kita tadi sudah bahas sedikit Akademi Jogja mengenai apa itu aset daerah, dan bagaimana sedikit tentang optimalisasinya, tujuannya bagaimana. Nah, sekarang kayaknya saya mau ke Ibu Tati lagi begitu Bu. Tadi sudah disampaikan gitu ya, aset daerah di Kota Yogyakarta saja kalau dibilang jalan tadi ada 500 lebih begitu, sebanyak itu. Nah, kalau tadi sebenarnya Pak Woto juga sudah bilang, wah bedanya mungkin Kota Yogyakarta sama mungkin tempat yang lain atau kabupaten lain, salah satunya kita belum ada youth center begitu. Nah, tapi kalau ngomongin aset sendiri atau potensi aset di daerah Kota Yogyakarta ini,
Kalau dibandingkan mungkin dengan kabupaten lain, untuk meningkatkan PAD ini potensinya bagaimana Ibu? Mungkin lebih nyambung ke Pak Woto dulu yang beliau menyampaikan, beliau perhatian sekali dengan anak muda ya. Youth Center. Mungkin kami menyambut baik ya, karena memang jiwanya kota ini kan memang anak-anak mahasiswa ya. Mungkin juga kami sampaikan, mungkin bocoran aja, kalau di Tuban itu sudah diusulkan untuk pusat desain industri nasional. Direncanakan. Tuban sih? Iya. Dekat sini ya. Oh baik. Itu dengan anggaran nasional diangkat, tapi baru proses perubahan ini diusahakan untuk perencanaannya. Itu lumayan besar, karena nanti mungkin bangunan proyeknya besar. Nah, di situ mungkin harapannya anak-anak muda yang kreatif untuk desain nasional bisa di situ. Mungkin itu belum juga yang dikersakkan tadi Youth Center ya, tapi sebenarnya sebagian dari anak-anak muda yang kreatif desain sementara bisa di situ. Sebelum mungkin nanti beliau juga menyampaikan kalau memang perlu Youth Center, kami juga selaku pengelola aset juga memang butuh kajian seperti yang beliau sampaikan. Harus ada kajian dulu ke depan seperti apa, master plan seperti apa. Kalau kami birokrat juga sampai ke situ kan memang butuh orang-orang ahli untuk memetakan ke depan, seperti yang beliau sampaikan tadi. Kalau kami sih mendukung sih, kalau memang karena separuh PAD kita juga mendatangkan mahasiswa dari seluruh Indonesia ya. Seperti itu ya. Kemudian tadi untuk potensi aset di pemerintah kota yang mungkin bisa dikembangkan juga, sepanjang memang secara aturan kami diperkenankan untuk memanfaatkan aset daerah sepanjang itu tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Jadi katakan ada aset yang memang tidak dalam rangka digunakan perangkat daerah, dapat kami manfaatkan untuk pemanfaatan. Jadi lebih ke situ ya. Tetap ada kami ada rule-nya, meskipun kami diperkenankan tetap harus ada kajian seperti apa untuk kami tingkatkan fungsinya untuk optimalisasi. Baik. Tadi berarti erat hubungannya dengan pengelolaan begitu ya, Bu Tati ya. Nah, kalau pengelolaan aset daerah di Kota Jogja sendiri itu bagaimana sih selama ini, Bu? Ya, mungkin bukan rahasia umum kalau kami dalam hal SDM mungkin agak keteteran ya. Sebenarnya antara barang dan uang itu kalau dilihat dari tanggung jawabnya sebenarnya lebih panjang barang. Kalau bendahara itu 1 tahun uang habis selesai. Tapi kalau pengurus barang, sepanjang barang masih ada di kantong badan, bahkan kami kemarin temuan 2011 masih ada. Sebenarnya tidak membandingkan sih, sebenarnya tidak bisa dibanding sebelah mata juga teman-teman yang mengurusi aset barang pemerintah kota. Cuman kondisi di kami biasanya pengurus barang itu pekerjaan sampiran, bukan hal yang pokok. Jadi sisa-sisa SDM yang ada mungkin berasa lagi. Sedangkan administrasinya itu sangat banyak sebenarnya. Ketika barang hilang, ketika harus apalagi sampai mengoptimalisasikan. Padahal masing-masing perangkat daerah itu diperbolehkan mengajukan rencana pemanfaatan untuk barang-barang yang ada di OPD-nya. Ada secara aturan mereka boleh mengajukan rencana pemanfaatan, rencana pengadaan. Nah, rencana pemanfaatan yang selalu nihil Pak Woto. Sebenarnya boleh kepala dinas itu ketika dia punya barang atau punya space yang tidak dalam mereka gunakan, katakannya ada kantor atau apa, atau boleh mereka merencanakan untuk pemanfaatan. Pemanfaatan itu ada sewa tadi yang disampaikan, pinjam pakai. Tapi kalau pinjam pakai untuk pemerintah lain ada kerjasama pemanfaatan, ada bangun guna serah, bangun serah guna, ada kerjasama infrastruktur. Pengguna anggaran sebenarnya bisa, boleh, memang diharuskan setiap tahun mereka mengajukan rencana itu. Tapi selama ini semua nihil. Tidak ada yang ini, tapi ya itu kan mungkin butuh kajian, jadi tidak bisa juga serta-merta kepala dinas itu tanpa kajian mengusulkan pemanfaatan. Seperti yang disampaikan beliau tadi, perlu kajian ketika akan mengusulkan pemanfaatan, apalagi tadi seperti Youth Center yang jangkauannya jauh ke depan, yang harus ke depannya. Ketika kami menginvestasikan untuk Youth Center, kami harus berhitung nanti setelah itu berdiri PAD apa dari sisi mana itu kami bisa kembali investasi bahkan lebih. Itu seperti itu. Oke, baik. Pak Maroto, ada yang mau disampaikan Bapak monggo terkait hal ini? Jadi kan setelah dikeluarkannya undang-undang aturan tentang otonomi daerah,
itu kan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Mengatur itu tidak hanya berbicara pengaturan tata kelola keuangan, termasuk pengaturan tata kelola aset daerah atau yang dikatakan manajemen aset daerah. Sehingga di dalam aturan itu dan di dalam evaluasi gubernur seringkali muncul berkenaan dengan upaya untuk optimalisasi aset daerah. Nah, strategi yang bisa dilakukan itu salah satunya adalah menggali potensi daripada aset itu sendiri. Upaya menggali itu bisa diartikan dengan membuat sebuah kajian-kajian yang ada. Tapi yang paling bagus adalah inventarisasi aset terlebih dahulu. Kalau sudah ada, baru aset ini mau diapain sebetulnya gitu. Salah satunya yang tadi disampaikan itu hanya salah satu contoh aja. Berbicara youth center. Nah, strategi yang kedua bisa dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Ini lebih kepada satu persoalan ide, gagasan. Karena swasta itu kadang-kadang idenya lebih lari daripada birokrasi. Itu tidak bisa kita nafikan. Apalagi berbicara pemuda ya. Mesti lebih kencang. Nah, terus belum lagi berbicara persoalan kemampuan keuangan daerah. Kalau segala sesuatunya harus kita modali dari APBD, ya banyak hal yang harus kita pikirkan. Kemampuan APBD kita juga terbatas, sehingga kita berharap pemerintah Kota Yogyakarta lebih bisa membuka diri berkenaan dengan kerjasama dengan pihak ketiga dalam konteks pemanfaatan aset daerah. Mau kerjasamanya seperti apa? Mau bangun serah guna, mau bangun guna serah, mau sewa, mau kerjasama pengelolaan, monggo. Dan semuanya ada aturannya. Kira-kira seperti itu. Tambahan saja. Baik. Kalau tadi Pak, berarti terkait dengan target nih. Target PAD ini di 2021 begitu ya. Itu kalau boleh tahu tuh apa Pak yang pengen dicapai sebagai targetnya itu Pak? Target pendapatan. Betul. Kalau target pendapatan ya masing-masing OPD kan mempunyai target. Tapi secara akumulatif mestinya target pendapatan setiap tahun harus naik. Nah, kalau kenaikan itu mau didapat dari mana? Sementara secara target mungkin harus naik. Kalau kita ibaratkan orang swasta, membuat target itu pasti 100% dong. Betul, iya dong. Pasti. Namanya target. Namanya target kok ya. Persoalan hasilnya 85% ya itulah 100%-nya. Iya, betul. Nah, pemerintah Kota Yogyakarta untuk 2021 bicara target pendapatan mestinya ada di 2022. Ini baru dalam konteks pembahasan. Kebetulan sekarang ini baru pembahasan APBD untuk 2022. Nanti hasilnya berapa? Paling sekitar 1,7-1,8 triliun per tahun. Nah, didapat dari mana saja? Banyak faktor di situ. Itulah makanya harus ada kajian yang mendalam tadi begitu ya Bapak ya. Wah, untuk bisa mengoptimalisasi benar-benar ya. Diharapkan dari pengelolaan aset daerah ini mampu memberi sumbangsih pendapatan asli daerah. Betul, itu yang kita harapkan pastinya ya. Oke, baiklah. Kita masih bakal tanya lebih lanjut nih Dunia Joget tentu saja dengan tema kita yaitu mengoptimalisasi aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah gitu ya. Karena tadi sudah kita dengar juga bersama bahwa faktanya 1,5 tahun belakang ini di masa pandemi begitu ya, ternyata tidak hanya aku, tidak hanya kamu, tapi Kota Yogyakarta pun merasakan dampaknya yang luar biasa begitu. Hanya semua kena ya. Semuanya semua berdampak lah Ci ya. Kita jadi banyak dapat informasi mengenai apa sih itu aset daerah. Gitu. Insight baru mengenai BPKAD itu seperti apa. Itu dia, dan juga ternyata jika aset daerah ini dioptimalisasi benar-benar begitu ya, itu bisa meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah. Betul sekali. Gitu kan. Istilahnya kasarannya diputar juga nanti untuk Kota Yogyakarta juga. Begitu. Nah, tadi kalau kita udah mendengarkan banyak informasi ini akademik, saya juga penasaran nih Bu Tati. Jadi kita sebagai masyarakat nih, saya, Yusril, kita bisa
mengambil peran apa sih Bu untuk mungkin mengoptimalkan aset juga untuk tujuannya untuk PAD tadi, meningkatkan PAD? Iya Mbak Cici. Jadi mungkin pemerintah Kota Jakarta sekarang ini proses perencanaannya semakin lama semakin bagus gitu. Terutama dikawal juga Pak Marwoto beserta teman-teman ketika kami proses perencanaan pembangunan N1, beliau benar-benar turun ke masyarakat, ke perpuluhan-perpuluhan, benar-benar mengawal usulan-usulan yang ada dari masyarakat. Jadi kalau misalnya memang Mbak Cici, Mbak Susi warga kota, dipersilahkan kok ikut dalam proses perencanaan pembangunannya, mau usulannya seperti apa. Bahkan sekarang dari Bapeda itu juga pokir-pokir beliau, pokok pikiran beliau itu tersusun sistematis dan kelihatan mana itu yang mau usulan kemana, kami harus menjawab ya tidaknya, kami harus menjawab kapan kami mengakomodir beliau, apakah tahun ini atau tahun depan, itu tercatat rapi. Jadi tidak kemudian usulan beliau ini cuman, kalau zaman dulu cuman ini ya tertulis, kertas tertumpuk sudah. Kalau kayak sekarang sudah teraplikasi. Kami dari instansi juga sudah harus merespon, sudah jelas jawaban kami, usulan beliau harus kami akomodir kapan. Jadi silahkan proses perencanaan ini benar-benar masyarakat dilibatkan. Termasuk usulan kalau memang anak-anak muda ini ada usulan optimalisasi aset, silahkan. Nanti pasti dikawal. Apalagi ada Pak Marwoto ini yang intens ya. Tajam dan dalam. Karena beda-beda, kebetulan dia ini cukup tajam dan dalam. Gali. Baik. Kamu tahu monggo? Iya, di samping bisa melalui pokok-pokok pikiran dewan, usulan tadi. Yang pokok-pokok pikiran dewan itu biasanya atau bukan biasanya, mesti dihasilkan pada saat kita melakukan reses atau turun ke masyarakat. Tetapi dari fungsi legislasi kami di DPRD terkait dengan peran serta masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Sekarang ini kan semuanya di Indonesia ini, segala sesuatunya mau melakukan sesuatu pasti ada aturan-aturan yang ada. Nah, untuk berbicara tentang optimalisasi aset daerah, di samping kita mau merencanakan, mendorong pemerintah kota untuk membuat peraturan daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, di mana di dalam proses pembuatan sebuah peraturan daerah pasti ada yang namanya public hearing. Dengan pendapat. Dengan pendapat awal di awal itu kita mengundang ke masyarakat. Ini draftnya seperti ini, masukan dari masyarakat seperti apa. Nah, nanti baru masuk proses pembahasan setelah itu. Setelah pembahasan selesai, kita public hearing yang kedua. Ini loh hasil dari pembahasannya seperti ini. Ada koreksi nggak dari masyarakat? Apa yang disampaikan oleh masyarakat kemarin teraktualisasi nggak di dalam perda? Itu kalau dari sisi legislasi, fungsi legislatif kami. Itu seperti itu. Tapi ya seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya siapapun boleh memanfaatkan aset daerah itu dengan syarat yang tadi kita sampaikan secara aturan perundangan. Mau sewa, mau pinjam pakai, mau bangun guna serah, bangun serah guna, ataupun kerjasama pengelolaan. Justru kalau memang ada masukan-masukan yang ingin disampaikan masyarakat terkait pengelolaan aset daerah atau mau memanfaatkan aset daerah atau mempunyai gagasan, ide aset ini sebetulnya mau baiknya dibuat untuk ini dan sebagainya, silakan, kami terbuka untuk menerima masukan-masukan seperti itu. Sekali lagi, pemuda swasta itu mesti larinya lebih kencang dari birokrasi. Betul. Baiklah, wah luar biasa. Terakhirnya untuk menutup talk show kita, karena tentu sudah hampir jam 7 malam juga sekarang, begitu ya. Mungkin dari Ibu Tati, monggo bisa memberikan closing statement nanti begitu disambung dengan Pak Marwoto. Silakan. Iya, mudah-mudahan Akademi Jogja setelah ini yang mendengar mungkin tertarik untuk ikut berperan, membantu baik itu ide atau usul atau seperti apa, membantu kami birokrat untuk
ide-idenya mengoptimalisasi aset daerah. Dibantu tentunya pengawalan Pak Marwoto beserta teman-teman. Mungkin itu. Baik, monggo Pak Marwoto. Ya, Akademia Jogja barangkali kami mengajak jangan pernah bosan untuk berbuat baik, untuk memberikan masukan, ide dan gagasan kepada kami dalam konteks pemanfaatan aset daerah. Ayo bareng-bareng terlibat demi kemajuan Yogyakarta. Itu saja. Wah, itu ya. Jadi memang keterlibatan masyarakat ini sangat penting ya, Ci ya. Betul sekali karena kembali nanti akhirnya tujuannya juga untuk kota Yogyakarta. Betul. Kan? Jadi mari kita bekerja sama nih Pak Marwoto juga. Yuk kita bersama-sama nih. Bareng-bareng pasti bisa. Itu dia ya. Nggak apa-apa walaupun ini masih pandemi, tapi sedikit demi sedikit kita berusaha gitu. Kita sedikit demi sedikit juga melakukan penyesuaian dengan kondisi yang sekarang juga sih ya. Betul, itu dia. Baiklah, Ibu Tati Wahyuningsih terima kasih atas kedatangannya. Bapak Marwoto Hadi juga terima kasih. Nanti kita tunggu main-mainnya lagi ke Suara Daerah kan, gitu ya, untuk kembali memberikan insight baru. Betul. Gitu kan. Atau nanti kita main games ya. nanti di next pertemuan. Baiklah, terima kasih sekali lagi, dan juga sekarang waktunya kita berdua juga udah pamit. Iya, Cici, karena udah jam 7 malam menemani ya. Itu dia. Kita ketemu lagi besok seperti biasa jam 4 sampai jam 7 malam di Sound Central. Yes. Saya Cici Priska pamit. Saya Isrul Fariza pamit. Ketemu lagi besok, jaga kesehatan selalu Akademia Jogja. Siap. Nah, itu tadi adalah pembahasan soal aset daerah dan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Nantikan talkshow menarik selanjutnya dari Tugu Jogja.